Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ini sudah 4 bulan kita enggak ngaji nih. Lebih mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Mata ja'alaka fil zahir mumtathilan li amrih wa fil batin mustasliman li qahrih faqad a'zamal minnah 'alaika. Jadi manusia itu kadang-kadang berburu anugerah paling agung, paling besar. Sebenarnya anugerah yang paling besar itu yang seperti apa? Mata ja'alaka fil zahir mumtathilan li amri. Apabila Allah ya menjadikan diri Anda dalam wilayah zahir, wilayah fisik ini melaksanakan perintahnya, mulai sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, hubungan-hubungan kemanusiaan yang sifatnya zahir ya. Kemudian dari segi batin, hatimu, batinmu mustasliman liqahri, benar-benar pasrah total kepada kehendak paksanya Allah. Jadi nggak ada namanya di hati ini bentuk pemberontakan terhadap ketentuan Allah. Kalau manusia bisa ditakdirkan seperti itu, berarti manusia ini, model ini mendapat anugerah Allah paling agung ya. Jadi jangan sampai di persepsi yang disebut anugerah itu sesuatu yang sangat nikmat, asik, belum tentu. Bahkan Imam Al-Ghazali ya di dalam Mukhtasar Ihya-nya, jadi Ihya yang diringkas oleh Imam Ghazali sendiri, beliau mengatakan Allah itu menjadikan nikmat itu sebagai jalan atau metode menuju kepada Allah. Bukan nikmat itu sebagai tujuan. Ya, ingat ini, kita ini beriman Islam, jangan sampai menjadikan nikmat sebagai tujuan. Nanti kalau Anda jadikan tujuan, Anda enggak nyampe kepada Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Nyampenya pada wujud nikmat tadi. Kapan wusulnya ini? Oleh karena itu Allah menyebut di suratul Fatihah itu, setelah kita diajari berdoa oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan itu ada tujuannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang engkau beri nikmat. Ya. Jadi kita ini menempuh sebuah jalan, melalui jalan yang
pernah dilakukan oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah menuju satu tujuan, yaitu Allah itu sendiri. Nah, sekarang pada dibalik-balik, ya. Ayo kita menuju kepada Allah supaya dapat nikmat, katanya. Ya, akhirnya yang ada di dalam otak orang beriman, ya apa ya, dapat nikmat yang asik, dapat jabatan yang asik, dapat ini yang semua serba materialistis, hedonis, syahwat akhirnya. Nah, ini kan bahaya. Padahal nikmat sebagai metode. Metodenya Allah untuk sampai kepada Allah. Bukan metode orang yang dimurkai. Juga metode orang yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Allah lah yang memiliki anugerah paling agung. Anugerah itu kalau diberikan kepada kita, kita pun ditakdirkan muntasilan melaksanakan perintah. Jadi ketika kita bisa melaksanakan perintah berupa apa? Ya kewajiban, menghindari larangan. Itu harus kita syukur yang gede banget. Ya Allah, alhamdulillah Engkau titipi aku anugerah darimu Allah. Engkau titipkan padaku. Andai hari ini Engkau tidak titipkan anugerah kepadaku, aku gak bakal sholat. Karena itu ketika Anda diberi anugerah kok orang pada lari. Ya, Tuhan kok kewajiban melulu. Tuhan kok sholat melulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan, laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Oleh karena itu orang yang sudah tidak semua orang yang sabata takhsisuhu memiliki keistimewaan. Ada orang itu diberi keistimewaan oleh Allah. Ada keistimewaan ibadahnya tekun, ada keistimewaan setiap berdoa langsung ijabah. Ada keistimewaan bisa terbang, ada begitu ya. Ada macam-macam keistimewaan. Tapi itu tidak menunjukkan orang itu telah sempurna di hadapan Allah. Ya, ntar dikit-dikit, ini hebat ini, wali dong dia. Belum tentu. Karena itu tujuan kita belajar tasawuf, ya, bukan untuk mencari keistimewaan. Ya, yang kita cari adalah bagaimana kita bisa nyambung mempraktekkan iman ini loh kepada Allah. Kita sudah beriman, ayo dipraktekin. Prakteknya apa? Ihsan. Gitu. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu kita ini perlu memiliki semangat. Semangat apa ya? Semangat dalam amaliyah ini. Tanpa semangat amaliyah ini berat. Karena supaya orang bersemangat, Allah bersemangat, Allah itu memberi harapan. Namanya rojak. Harapan. Dikasih harapan banyak sekali oleh Allah. Harapan kok nggak mempan. Nah ini Allah memberi khauf namanya, ancaman yang menakutkan. Ini pun disebut dalam hadis qudsi,
Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu, kasih sayangku itu mendahului marahku. Kalau aku sampai mengancam, maksudnya itu karena aku saking cintanya, saking cintaku padamu wahai hamba, bukan untuk membencimu. Ancaman Allah itu loh. Karena itu di dalam suratul Fatihah ada kalimat ghair, ada kalimat wala, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Antara ghair dan la ini ada sebenarnya rahmatnya Allah yang mendahului kata apa? Kata al-maghdub. Yang kedua ada ad-dhal. Dua-duanya adalah amarah Allah, tapi oleh Allah masih diawali dengan kata ghair dan wala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jadi ini kita ini juga diuji sebenarnya oleh Allah, ya, diuji. Apakah ketika kita dibukakan kemudahan yang luar biasa atau keajaiban luar biasa yang Anda dapatkan, Anda berhenti apa enggak di situ? Kalau berhenti ya sudah selesai. Berhentinya gimana? Ini loh yang aku cari selama ini. Ya. Kalau kira-kira bahwa ibu begitu zikir dibukakan surga oleh Allah, apa yang akan muncul di sini? Apakah Anda akan mengatakan ini yang aku cari dan aku tuju selama ini? Kalau itu yang muncul, maka perjalanan rohani kita terhenti. Kita enggak ketemu Allah, hanya ketemu surga. Tapi mana ada surga tanpa Allah? Ya, mana ada surga tanpa Allah? Karena itu sehebat-hebat pengalaman yang Anda alami ketika Anda dibuka oleh Allah keajaiban macam-macam, cepatlah kembali ilahi, Tuhan, anta maksudi, tujuanku ini Engkau Tuhan. Wa ridho matlubi, yang aku cari ridhomu. Udah, cepet-cepet kembali begitu. Kalau enggak nanti kita berhenti di rest area, kan gitu ya. Enggak jadi nyampe Bandung nanti. Nah, itu oleh sebab itu beliau melanjutkan dengan hikmah yang luar biasa ini. La yastahqirul wirda illa jahul. Tidak ada yang meremehkan wirid kecuali orang bodoh. Apakah wirid itu? Apa bedanya dengan zikir? Ya, wirid adalah kebaikan yang kita istiqomahkan berupa amal, ibadah, aktivitas kebajikan apa saja. Itu namanya wirid. Puasa Senin Kemis itu namanya wirid. Tahajud yang kita istiqomahkan wirid. Zikir ba'dal maktubah setelah sholat wirid. Anda pagi-pagi, setiap pagi aku mau sedekah nasi 5 bungkus. Tiap pagi adalah itu wiridan itu namanya.
Nah, jangan sampai kita abaikan. Jadi kita abaikan tuh, ngapain sih begitu, mendingan kapan-kapan aja saya tak berbuat baik, habis itu libur gitu ya. Itu orang bodoh. Kenapa? Al-walidu yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwa hadhihi dar. Warid, ganjaran, warid, satu balasan pahala macam-macam, itu hanya akan Anda jumpai besok di akhirat. Anugerah-anugerah yang sampean maca Fatihah, kapan pahalanya datang? Ya besok di akhirat. Jangan diminta hari ini. Ya, Allah sudah menjamin kok kita di dunia ini. Butuh sampean makan beras selama hidup itu berapa sih sebenarnya? Minum air berapa ribu galon sebenarnya yang Anda butuhkan selama hidup? Udah dijamin semua oleh Allah. Udara yang Anda butuhkan untuk nafas berapa persen? Udah dijamin. Sekarang pahala, jaza, thawab yang sesungguhnya mau Anda unduh, mau ambil sekarang apa besok di akhirat. Kalau mau diambil sekarang, besok di akhirat nggak dapat apa-apa. Nah, apakah Allah pernah menunda balasan? Tidak. Allah tidak pernah menjadi tukang kredit. Ya, Allah nggak pernah menunda. Anda melakukan kebaikan seketika itu dibalas. Balasan yang di dunia berbeda dengan balasan besok yang di akhirat. Di dunia apa? Tiba-tiba Anda tadi baca Quran satu ain, langsung dibalas oleh Allah. Aku habis baca Quran satu ain ini, kok hatiku sekarang terang ya? Nah, misalnya, pikiranku jernih ya. Nah, itu balasan langsung. Kalau sampean minta dibalas balasan Allah yang sesungguhnya, nggak mampu dunia ini menampung balasan satu ain. Karena apa? Balasan Allah, pahala Allah itu suci agung. Suci agung. Nggak bisa ditampung oleh dunia yang kotor ini. Ya, dunia yang kotor ini nggak mampu. Jadi kalau satu ain kok dibalas oleh Allah, kiamat dunia ini, kobong terbakar. Jadi nggak usah ngangen-ngangen balasan yang sifatnya seperti di akhirat. Nah, balasan itu yujadu, warid namanya itu. Wal wirdu yantawi bintiwa ihadidat. Sedangkan wirid, kebaikan yang kita lakukan rutin, itu habis waktunya ketika usia Anda juga habis. Manusia ini kan diberi deadline oleh Allah ya, lahir sekian, mati sekian. Wiridmu kalau mati ya udah habis, gak bisa wiridan lagi di kuburan. Gak ada ceritanya mayat kok wiridan di kuburan, gak enak, gak ada. Dia habis sesuai dengan usianya. Kalau Allah memberi anugerah dengan batasan waktu, ya, dengan batasan waktu, kamu sholat subuh jam segini sampai jam segini, zuhur jam segini, itu juga wirid namanya dari Allah. Setelah orang wafat, nggak bakal lagi ada sholat 5 waktu. Itu menunjukkan betapa agungnya sholat 5 waktu sampai dibatasi oleh Allah. Sama khatam Al-Quran misalnya sebulan sekali, rutin gitu misalnya.
Oh, itu agung sekali. Apalagi di hati sampean kapan di mana saja. Wow. Terus nanti lupa ingat bunyi lagi itu. Oh, itu luar biasa. Karena apa? Karena itu harus menyertai hak waktu kepada kita. Waktu itu punya hak pada kita. 1 tahun gitu ya misalnya. Waktu 1 tahun gitu misalnya. 1 tahun itu berapa detik ini? Setiap detik ini meminta kita, hei, detik ini sampai tadi kemana? Kata sang waktu. Kok gak ingat Allah? Kok gak berbuat baik? Kok gak ini dan itu? Waktu itu loh. Makanya waktu seperti pedang. Kalau kita kehilangan kebajikan di balik waktu, kita seperti dipenggal oleh pedang waktu. Itulah yang disebut as-sufi ibnu waqtihi. Sang sufi adalah anak waktu. Maksudnya apa anak waktu? Dia selalu menjaga waktu itu bersama Allah. Ya Allah, aku gak ingin kehilangan waktu kecuali bersamamu Allah. Itu. Nah, itu baru disebut as-sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aulama yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduh. Yang paling urgent adalah yang tidak bisa diabaikan wujudnya. Apa wujudnya? Wujudnya sekarang aku ini hidup di dunia. Wujudnya aku ini diperintah dan dilarang ini dan itu oleh Allah. Wujudnya Allah memberikan kebajikan luar biasa saat ini padaku. Yaitu yang paling urgent. Bukan, nggak ada ceritanya ntar kalau sholat di akhirat saja gitu ya kan, nggak ada. Puasa ntar aja di akhirat, nggak ada. Karena yang nyata faktual adalah yang ada di depan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian jangan pernah menunda kebaikan. Besok saja, besok belum tentu. Walaupun Anda masih hidup besok misalnya, belum tentu bisa melakukan. Hari ini aku bisa berbuat ini, ya sudah itu. Ya. Zuhur ya. Baik, kita lanjutkan. Wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduh. Jadi yang urgent itu yang tidak bisa diingkari wujud nyatanya. Wujud nyatanya apa? Wujud nyatanya ya perintah, larangan, dan seluruh ubudiyah ini. Al-wirdu wa talibuhu minkah wal waridu anta tatlubuhu minhu. Al-wirdu dengan apa kemudian yang membedakan? Ini ada al-wirdu, ada al-waridu, ada al-warid. Al-wirdu itu adalah tuntutan Allah pada kita. Ya. Kalau Allah menuntut pada kita berarti ini miliknya Allah, haknya Allah. Nah, al-warid, anugerah-anugerah, pahala macam-macam, ijabah, kenikmatan macam-macam, itu namanya warid. Itu adalah selera yang kita tuntut dari Allah. Nah, jadi apa? Makanya di sini disebutkan wa ainama huwa talibu minka mimma huwa matlabuka minhu. Mana? Ya. Mana yang lebih utama yang dituntut oleh Allah, apa yang Anda tuntut dari Allah.
Maksudnya apa? Mana mungkin? Ini kalimat dulu pernah saya sampaikan pada bapak sekalian. Ini at-ta'ah. Ya, taat. Kemudian ada pahalanya namanya al-thawab, pahala. Al-jaza, balasan. Taat itu namanya wirid, al-wirdu, wirid. Jaza, balasan inilah al-warid. Makanya di depan tadi disebutkan ya, al-waridu yujadu fid daril akhirah. Warid ini hanya di negeri akhirat. Kalau ini di dunia, waktunya di dunia. Taat berarti lebih utama minal jaza. Taat itu lebih utama dibanding pahala dan balasan. Tapi menurut persepsi orang-orang yang sedang beribadah, aku ini kayaknya di pikiranku, di hatiku yang saya tanamkan selama ini, pahalalah yang lebih utama dibanding amal dan ibadah. Bisa nggak kita merubah mindset itu? Taat itu di mata Allah lebih utama dibanding pahala. Bisa nggak kita merubah di dalam pikiran kita, sholat sunat 2 rakaat, ya, itu lebih utama dibanding surga seisinya. Ini orang tasawuf harus bisa. Kalau orang syariat ya terserah, tapi orang yang Anda sudah mengenal dunia tasawuf harus mengatakan taat lebih utama dibanding balasan, doa lebih utama dibanding qabul. Ya, apa tadi? Sholat 2 rakaat lebih utama dibanding surga seisinya. Istiqomah lebih utama dibanding keajaiban karomah. Itu harus ditanam betul. Ya, maka jangan pernah meremehkan ini, yang isinya wirid ini. Jangan pernah meremehkan doa. Karena doa itu lebih utama dibanding ijabah di mata Allah. Doa itu haknya Allah. Ud'uni, doa padaku, doa padaku. Soal astajib lakum itu seleramu hambaku. Ya enggak? Kita diijabah itu kan selera kita, pengen banget kita. Padahal di mata Allah doa itu lebih utama. Bahkan nih, ikhtiar lebih utama dibanding najah, sukses. Ikhtiar yang bagus, ikhtiar berjuang lebih utama daripada menang. Berjuang itu lebih utama dibanding menang. Tapi umumnya orang mencari menang, bukan sedang, padahal berjuang terus-menerus diperintah oleh Allah. Menang itu selera kita. Kalau Anda masih berburu menang, bukan berburu perjuangan, ya itu namanya Anda bukan memasuki dunia sufi sebenarnya. Itu. Maka dari situlah semangat. Ya, semangat di dalam wirid tadi, wirid kebaikan-kebaikan yang kita lanjutkan, kita teruskan, kita tingkatkan, itu namanya wirid.
mimma huwa matlabuka minhu, ya tentu saja. Jadi apa ya, ini cara kita bermuhasabah, asesmen, ya, kita mengasesmen iman kita. Imanku ini ketika sholat contohnya, ini sebenarnya ada di mana ya? Sedang ketemu Allah atau sedang berburu pahala? Kan gitu aja. Sedang tulus melaksanakan perintahnya karena ini sholat yang perintah dia. Dan alhamdulillah aku diperintah oleh dia, oleh Allah. Coba kalau kita diabaikan oleh Allah, nggak diperintah sholat, celaka kita. Celaka. Maka ketulusan, keikhlasan ini yang sangat-sangat di hati kita ini setiap saat itu. Kalau umat Islam melakukan itu, dinamis luar biasa, akan menjadi umat paling kreatif di dunia dan ada di garda depan peradaban. Karena apa? Karena dia melihat menjalankan perintahnya Allah itu lebih utama daripada pahalanya. Coba kalau orang hidupnya hanya ngelamun pahala saja, males-males. Males-males. Ini. Nah, nanti di belakang akan ada satu kalimat beliau yang hubungannya dengan syariat hakikat. Ada al-fana, al-baqa, al-fana. Ya. Beliau menyebutkan mengenai perjalanan terhadap nikmat sebenarnya. Ada orang itu melihat nikmatnya Allah bukan dari Allah, dari makhluk. Oh, ini dari si A, si B, si C, dari perusahaan, dari lembaga, dari institusi. Nggak pernah dia lihat itu dari Tuhan. Ini adalah orang yang lalai, ya, munhamikun bi ghaflati. Dia sedang terbungkus oleh kelalaiannya sampai Tuhan itu tidak muncul sama sekali. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia bergantung pada makhluk hidupnya. Masa depanku kalau nggak dengan si A, institusi A, dukungan B, ini nggak hidup saya. Tuhan disingkirkan begitu saja. Ada lagi orang yang memandang anugerahnya Allah itu menyertakan Allah tapi melalui sebab akibat. Ini air dari mana? Dari perusahaan. Perusahaan ini perusahaan apa? Ini wah diurut-urut sampai dari sumber air dari mana yang menciptakan air? Oh, Tuhan. Lama sekali baru ketemu Tuhan. Ya, ini adalah orang-orang yang akal dan ilmunya mendahului nurnya. Ya, Tuhan cari-cari, baru ketemu nur, ketemu Gusti Allah. Nah, ada orang yang nurnya mendahului akal dan pikirannya. Dari mana nih? Dari Allah langsung. Akal pikirannya boleh mengatakan ini dari perusahaan, tapi hatinya langsung tetap darimu Allah. Dan yang dilihat bukan wujud ini yang tersembunyi di balik ini.
ada engkau, ada asma dan sifat dan af'almu Allah. Bagaimana ini tidak dari engkau Allah? Nah, orang di wilayah syariat bicara sebab, akibat dan ikhtiar. Ini isinya pasti al-awamir an-nawahi. Jadi seluruh perintah dan larangan itu pasti kaitannya dengan ikhtiar dan syariat. Ya, syariat itu apa ya? Ya seputar larangan dan perintah, dan hubungannya usaha, ikhtiar. Itu syariat namanya. Hakikat adalah satu titik pandang bahwa segala sesuatu ini minallah, darimu Allah. Tidak ada yang tidak darimu. Itu hakikat memang. Tetapi orang yang semakin hakikat, yang sempurna, ada orang itu ketika hakikat isinya fana. Darimu semua Allah, engkau semua Allah. Apa saja Allah, dia bilang. Makan minum Allah katanya. Itu adalah orang yang tenggelam dalam hakikat. Orang itu belum sempurna. Ya, kalau ada orang dikit-dikit Allah, susu Allah, apa sih dia nggak makan seminggu 40 hari, semuanya Allah, belum sempurna dia. Ya, nanti dia jadab, Anda ikuti, dia jegur jurang, Anda ikut jegur jurang nanti. Belum sempurna dia. Walaupun dia hakikat. Yang sempurna adalah orang yang semakin hakikat, semakin syariat. Ya. Loh, kenapa kok semakin syariat? Kenapa saya semakin sholat ketika saya ketemu Allah? Oh, ternyata di balik pertemuanku dengan Allah, Allah memerintahku sholat, dan yang menggerakkan sholatku dia juga, dia yang menyertai sholatku dalam rangka tetap bersamanya. Betapa indah wirid tadi. Itu wirid namanya. Orang wirid itu orang sempurna sebenarnya. Kalau orang warid belum, ngelamun ganjaran dia. Ingat ini ibu-ibu, jadi Rasulullah saya begitu liqa Allah, bertemu Allah di waktu Isra Mi'raj oleh apa? Oh, aku ini untuk mewujudkan Isra Mi'rajku harus sholat, harus syariat 5 waktu. Tapi bersamamu Allah, sholat yang darimu Allah. Anda zikir nih misalnya nih, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dilatih. Ya Allah, aku ingin istighfar yang darimu Allah. Yang aku rasakan isinya full maghfirah darimu. Astagfirullah. Baca sholawat. Ya Allah, ini sholawatmu kepada nabimu ya Allah. Aku hanyalah pantulan sholawatmu pada nabimu, lalu aku baca sholawat Allah. Indah sekali kan? La ilaha illallah. Ya Allah, aku ingin yang zikir darimu Allah. Kalau zikir dariku isinya penuh selera. Ingin itu, pengen ini, wah gak karuan. Kualitasnya, aduh. Ini zikirku kok kelas kambing melulu, kapan kelas ini? Kan gitu. Yang darimu Allah, yang merasakan aku bisa berzikir itu karena anugerahmu Allah, karena wirid tadi. Ayo belajar gitu. Setiap zikir, sholat, ya Allah, yang darimu sholat ini. Kalau yang darimu pasti ketemu engkau Allah. Ya,
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang meyakini dia ketemu Tuhannya ketika sholat. Itu apa? Yang merasakan bahwa sholat ini darimu Allah. Coba kalau sholat dari sampean sendiri, wah ini sholatku bener-bener sholatku, wah ngotot sholatnya. Akhirnya nggak khusyuk juga. Ya. Ini. Jadi demikian ya Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.